Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga saham-saham di sektor telekomunikasi infrastruktur. Hari ini hari perdagangan terakhir IHSG dan cukup bagus tutupannya di harga 6.510. Menguat 0,59% dan transaksi sampai saya buat video ini di 10,3 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Hari ini hari perdagangan terakhir dan IHSG itu di puncak trend downtrendnya. Anggap aja ini ya bisa dibilang resisten. MACD-nya bagus mengarah ke atas dan ada hidden bullish divergence. MACD-nya golden cross. Bar chart di atasnya juga meningkat. Kalau dilihat time frame weekly-nya candle-nya bullish engulfing. Cuman memang volume nggak mendukung. MACD melandai. Time frame weekly-nya memang konfirmasinya harus tembus kemarin saya bilang kan 6.600. Tapi di atas 6.500 cukup bagus lah. Monthly-nya. Nah, monthly-nya yang belum kuat. Monthly belum kuat ya. Volume juga nggak besar. MACD dead cross mengarah ke bawah. Tapi untuk monthly ini kan noise. Bisa aja kita lihat minggu depan lah. Karena banyak sentimen tuh minggu depan mendekati bagi-bagi dividen. Big Bang BUMN. Minggu depan ada rilis kemungkinan MSCI yang waktu itu menerima masukan dari para investor atau fund-fund di Indonesia untuk apakah bisa nanti dievaluasi brand cuan masuk MSCI. Nah, itu yang menjadi sentimen juga nanti minggu depan. Kita lihatlah ramai. Kalau nggak salah tanggal 31 bulan ini, berarti Senin besok itu ada potensi rilis, cuman baru dibuka itu tanggal 11 April, hari Jumat. Jadi masih jauh ya. Berarti kan pas tanggal 8 open, nah itu rame tuh kan. Karena tanggal 11 tuh mau rilis apakah MSCI itu masuk cuan grupnya Pak Prayogo dan dengan brand. Nah, itu. Jadi itu aja dulu untuk IHSG saat ini ya bagus. Cuman kita nunggu libur lihat bagaimana tren jadi. Kalau memang open gap up, libur ya open gap up ke atas. Tembus langsung 6.600, 1,5% dia naik. Itu menarik, harusnya menarik ya. Kita lihat minggu depan. IHSG itu aja. Langsung saja ke saham pertama. ISAT yang ditutup di harga 1.455 terkoreksi 3,64%. ISAT kepatok resisten dan turun wajar. Kenapa? Karena dia itu udah naik dari 1.350 sampai karena dia sudah naik dari 1.320 naik sampai 1.450 itu kan lumayan tinggi. Wajar kalau ada profit taking, nggak bisa Bapak Ibu hindar. Tapi masih ideal lah profit takingnya. Kenapa? Baru dikit aja tuh kan. Masih bisa naik nggak? Masih bisa. 1.500 tuh neckline kalau minggu depan open gap up naik ke atas bagus. Kalau minggu depan, bukan minggu depan, 2 minggu lagi ya. Minggu depan kan libur. Kalau 2 minggu lagi di open gap down ya ke bawah. Ya open gap down apakah pasti turun? Belum pasti. Bisa aja merefleksikan seminggu yang libur itu, terus abis itu rebound. Bisa seperti itu. Pokoknya ya masih sama. ISAT itu selama di atas 1.200 itu aman. Jadi kalau dia ada open gap down ke bawah, itu menarik malah punya harga bawah. Di bawah 1.300, 1.200 itu menarik untuk entry. Tapi kalau dia open gap up, nah itu yang nanggung ya. Kalau beli harga atas, kita lihatlah dulu untuk ISAT. Coba lihat time frame bulanan. Bulanan doji volume ya seller mulai berkurang. Dan waktu itu juga dia mantul dari 1.300. Mudah-mudahan mantul ya. Kalau bisa April nih sedikit naik IHSG bullish. Walaupun mungkin gak major bullish kuat. Tapi kalau ada bullishnya ke 6.700 ke 6.800 ya ada peluang ISAT 1.800 minimal. Excel yang ditutup di harga 2.280 menguat 1,3%. Langsung saja ke teknikannya. Excel kemungkinan besar menarik. Kenapa? Bapak Ibu perhatikan. MACD-nya itu sudah golden cross hari ini arah atas walaupun dia naik dengan low volume. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan dia ini sudah lama sideways. Dan saya masih punya Excel. Sekarang plotting profit baru 1%. Bayangin lama nunggunya nih. Dari awal, bukan dari awal Maret, tapi ini dari Februari.
nunggunya ya satu akun. Tapi ya sabar aja. Waktu itu juga saya bilang kalau jebol 2.200 baru cut loss. Belinya di harga 2.250. Jadi kalaupun cut loss kami tuh nggak dalam. Mungkin 3%, 4 sampai 4% aja. Dan harapan saya ya momentumnya mudah-mudahan open market minggu depan gap up. Karena kalau saya lihat tadi itu ada mulai buying power. Kemarin juga mulai ada akumulasi dari SSYU, BK, ZPF, itu kan broker-broker yang bukan dipakai retail. Walaupun ada yang jual kajet tapi lebih kecil, 43 miliar aja. Selebihnya retail di bawah nih ya. Ya, beda dengan akumulasi tarik seminggu itu akumulasi juga. SS itu beli 129 miliar. Tarik sebulan dari awal Maret ya. Itu akumulasi juga. SS beli 167 miliar di harga rata-rata ya 2.265. Kalau pandangan saya bangkit minggu depan Excel, tapi disclaimer ya, awal April bangkit. Targetnya jauh nih karena udah lama setwistnya nih, sekali naik bisa gas nih. 2.500 targetkan, 10% minimal untuk Excel. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut. TLKM yang ditutup di harga 2.410 terkoreksi 1,2%. Asing. TLKM ada potensi rebound juga minggu depan ya. Cuman nih broker Smari kan masih ditutup nih. Jadi nah kemarin di akum juga, hari ini koreksi biasa kan aman. Candlenya inside bar aman. Risknya kecil. 340 buang, berarti 2,5% aja buang aja kalau dia jebol. Coba lihat time frame bulanan. Bulanannya doji, volume lumayan di atas rata-rata. Ya hampir sama lah, bukan di atas rata-rata. Hampir sama. Doji, rebound harusnya. Coba lihat weekly-nya. Weekly-nya candle-nya bullish engulfing walaupun belum nggak mendukung cukup signifikan, tapi oke juga. Ya, kuncinya jangan jebol 2.340, 2.350. Paling 2,5% cut loss. Maksimal 3%, reward ke berapa? Rewardnya minimal 2.550, 2.600. Kita tarik atas, jangan 2.500, 2.550 atau 2.520 sampai 2.600. Arah Telkom. Kalau pandang saya ke atas, bahkan bisa 2.800 nih kalau memang market bullish April ya, TLKM. Lanjut. ERA yang ditutup di harga 404 menguat 0,49%. ERA swing low, bagus ERA ya. Dia kembali ke atas 400, mudah-mudahan aman. Mudah-mudahan ini konfirmasi swing low. MACD-nya golden cross, ada akumulasi, tarik sebulan, gimana kondisinya? Akumulasi juga sebulan ya. Jadi menariknya, harusnya menarik. ERA Jaya, bulanannya bagus. Ke atas, peluang besar. Support masih sama, bukan 370 lagi, nggak usah pakai 370. 380 jebol buang aja udah, nggak usah. Biar lihat candle ini nggak usah dilihat lagi. 380 jebol buang aja. Jangan harap-harap dia bisa naik lagi. Jadi itu aja ya untuk ERA. Pokoknya target ERA nih minimal 9%, 440, 450, 460. Nih kita targetkan kalau jalan di April. Catatan jangan jebol 380. ERA. Lanjut. ERAL yang ditutup di harga 250 menguat 0,8%. ERAL harusnya bangkit. Apalagi Bapak Ibu perhatikan, volume besar memang, tapi dia tetap disupport, ada akumulasi. Coba tarik sebulan, normal biasa aja ya. Coba tarik 2 minggu, normal juga ya. Tarik seminggu, nah bikin akumulasi. Mudah-mudahan lah bangkit ya. Pokoknya jangan jebol 240, Bapak Ibu pakai aja. Ya, toleransinya jangan 250 di bawah dikit ya. Coba lihat time frame bulanan. Bulanannya juga koreksi makin tipis dan doji. Bangkit nih, April mudah-mudahan bangkit. Kalau di time frame daily memang kurang menarik ya, tapi kan ini juga kan dia 3 hari aja di bawah terus naik lagi. Ya sebenarnya sih jangan jebol, turunin aja ya. Gak usah pakai 240. Oh 240 tetap pakai 240 tetap ya, pakai 240 aja. Daripada kita kegocek turun ke 246, 244 tiba-tiba naik lagi kan sayang. Pokoknya udah pejam mata kalau 240 jebol out. Itu aja. Paling berapa? 5% maksimal. Target kemana? Resisten kuatnya 280. Ya, jadi reward minimal tuh 1/2.
cut loss-nya 5%, reward-nya minimal 5%, minimal 10%. Itu untuk RL. Lanjut MTEL yang ditutup dengan 565 sama harga penutupan hari sebelumnya. MTEL mantul dari support ke atas, tetap ke atas. Triple bottom, mudah-mudahan triple bottom ya. Kalau Panacea ada peluang lah. Nggak usah berharap dulu ke 700, kalau dikasih ke 600, 610 sudah cukup bagus. Itu aja dulu untuk MTEL 1-2 minggu ke depan di bulan April. Lanjut Tebik yang ditutup dengan 1990 menguat 0,5%. Secara teknikal Tebik di bawah 2000 belum dulu, kecuali dia minggu depan balik ke atas 2000. Titik amannya 2000 dulu ya. Di bawah 2000 tunggu sekalian di 1850 untuk Tebik ya. Itu aja dulu untuk Tebik saat ini, kalau saya lebih wait and see. Tower yang ditutup dengan 505 terkoreksi 3,8%. Langsung saja ke teknikannya. Tower bagus. Bapak Ibu perhatikan kemarin aja diakumulasi. Coba tarik seminggu, akumulasi juga. Langsung saja ke teknikannya. Tower sideways masih ya. Memang hari ini tutupannya di 505. Memang kurang bagus. Tapi Bapak Ibu perhatikan, MACD itu mengarah ke atas. Berarti kan ada perlawanan. Selama nggak jebol 490 aman-aman aja Tower ya. Target Tower kalau jalan minggu depan ya, mudah-mudahan kalau mau buy on support ini menarik. Level psikologis 500 harus dijaga, tapi kasih toleransi sampai 490. Kalau pandangan saya bisa tembus 550, apalagi ada sentimen Tower mau reisu. Kapan reisunya? Di kuartal. Ya menurut saya ini bottom. 500 harusnya jadi bottom. Tinggal exit aja jebol 490. Berarti sekitar 3,5% lah Bapak Ibu cut loss kalau melihat sekarang. Ya, Tower. Itu. Lanjut. Data yang ditutup dengan 1050 terkoreksi 3,6%. Data lagi sideways juga. Data yang penting gak jebol 1000 aman. Targetnya minggu depan kalau tembus 1100 gas ya. Kita pakai 1100 saja, tembus gas. Nah, kita pakai tengah-tengah aja, 1100 tembus ke atas. Ini bisa menjadi swing low. Mudah-mudahan ya dengan sentimen reisunya Tower dan Tower tuh akuisisi data. Oh ya, mudah-mudahan bangkit. Apalagi tanggal 26 kemarin itu diakumulasi. Coba tarik sebulan ya. Itu aja dulu untuk data. Menarik pokoknya data jangan jebol 990.000. Lanjut ASA yang ditutup dengan 530 terkoreksi 5,35%. ASA reboundnya 2 hari nggak perhatikan nih. 500 tembus sampai 10% dia naik dan koreksi hari ini wajar. Ya karena ada profit taking. Tunggu lagi di 500. Pokoknya jebol 500 berapa nih? 490 aja ya. Kita pakai 490. Jebol 490 udah buang aja, gagal. Kalau mau antri, ASA dimulai 510, 500 sampai 490. Jebol buang. Ya. Untuk ASA. Lanjut ASLC yang ditutup dengan 69 terkoreksi 1,42%. ASLC mudah-mudahan rebound ya. Saat ini langsung saja ke teknikannya. ASLC belum dulu lah. Belum menarik ya. Tapi dia akan menarik kalau nantinya di atas 72. Ya kita perhatikan dulu minggu depan. ASLC. Mendingan kalau mau tadi asanya buy on support di area 510-500. ASA. Itu ya. Saham terakhir Avia yang ditutup dengan 406 menguat 1,5%. Avia sideways, akumulasi juga. Mudah-mudahan dah minggu depan bangkit ya. Minggu ini tuh bisa jadi swing low. Kalau sampai dia tembus 420, 430 di awal April, ada potensi bangkit. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan, dia itu sudah membentuk pola Pauline wedge. Tinggal menembus 426, gas ke atas. Mudah-mudahan sentimennya bagus ya untuk Avia April. Kalau dilihat time frame weekly-nya sideways biasa, MACD-nya sudah melawan ke atas. Bapak Ibu ingat, pergerakan sideways trend pendek itu antara dia naik atau kena buang aja, ya. Kalau panasnya potensi naik, ya. Avia. Time frame bulanan ada perlawanan, candlenya bullish angle pink. Mudah-mudahan ya. Pokoknya awal April kalau sudah di atas 426 menarik Avia. Di April. Kenapa ini sudah kelihatan pola Pauline wedge dan Avia nih semenjak IPO sudah bagi dividen berapa kali nih? 6 kali ya. Nah itu menarik. Pokoknya Avia ini menarik karena dia belum naik banyak. Bahkan belum naik semenjak IPO.
Masa sih percaya nggak dengan fundamentalnya, dengan ownernya? Ya harapan saya 600 lah, lumayan kalau ke 600 ya. Itu. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Atau tarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.